Sementara itu, tim medis RSHS Bandung kini masih berfokus pada upaya menyembuhkan infeksi yang dialami korban YTR, pemirsa, korban penyekapan. Sementara itu terdapat fakta baru bahwa pelaku penyekapan seperti yang kami sampaikan tadi, ini berusaha beberapa kali menemui Deddy Mulyadi untuk menyerahkan diri sebelum ditangkap si Taufik ini, pemirsa. Setelah jalani perawatan lebih dari 2 pekan, kondisi korban penyekapan dan penyiksaan YTR alami perbaikan meski infeksi masih dalam penanganan. Oleh sebab itu, tindakan operasi rekonstruksi belum bisa dilakukan. Pihak RSHS juga menjelaskan terkait isu adanya pembusukan di bagian kepala korban. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menyebutkan infeksi yang terlalu lama dapat menyebabkan sepsis, yaitu kondisi darurat medis yang mengancam jiwa. Tim medis RSHS menargetkan memulai tahap rekonstruksi pada minggu ketiga jika kondisi infeksi korban sudah mereda. Selama lagi fokus untuk meredakan infeksinya ya, 2 minggu ini sudah ada perbaikan tapi belum sempurna, jadi belum habis ininya. Jadi kami belum bisa mulai mengoperasi atau rekonstruksi tadi ya. Insya Allah kalau minggu ketiga atau nanti sudah ini, kita akan memulai rekonstruksi ya dari mulai wajah, dan itu diskedulkan sekitar hampir sama kaki hampir 1 tahun. Ya gitu ya. Kemarin kan ada isu bilatung mungkin di bagian kepala korban itu karena infeksinya udah terlalu lama, dan itu begitu datang kami sudah tidak apa-apa lagi langsung, karena itu bisa sepsis, jadi umumannya bisa menyeluruh masuk ke darah sehingga bisa meninggal. Fakta terbaru, sebelum ditangkap dari rekaman CCTV, pelaku penyekapan Taufik Hidayat ternyata pernah mendatangi gedung Pakuan pukul 4 dini hari. Taufik datang menggunakan helm dan masker menemui petugas jaga, namun ditolak petugas keamanan. Tidak hanya ke gedung Pakuan, Taufik juga diketahui datang ke lembur Pakuan hingga Cikawung. Jadi Taufik Hidayat sempat datang ke gedung Pakuan jam 4 dini hari, menemui pos jaga, dan dia ngomong pakai helm, pakai masker, saya ingin ketemu Pak Gubernur, saya mau dipenjara tapi ada hal yang harus saya sampaikan dulu. Ya, jadi itu, dan CCTV-nya ada. Jadi memang dia mencari, dan dia juga berusaha untuk datang ke lembur Pakuan. Sampai di Cikawung, yang nganterinya nggak berani karena takut di jalan dilihat oleh orang, ketahuan sama orang, digebukin. Jadi yang takut nganternya. Artinya meminta perlindungan ke Pak Gubernur? Sebenarnya bukan minta perlindungan, kalau dari sisi bahasanya bahwa dia siap dipenjara, tapi sebelum dipenjara ada sesuatu yang ingin disampaikan. Taufik Hidayat saat ini telah ditangkap Polda Jabar atas kasus penyekapan dan penganiayaan selama 3 tahun. Sementara kondisi dari korban di RSHS masih menjalani pemulihan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Kementerian Pertahanan akhirnya mengubah kurikulum program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Latihan yang awalnya merupakan latihan dasar militer untuk calon manajer koperasi desa berubah menjadi latihan bela negara dan manajerial. Ya, latihan bela negara gantikan Latsarmil. Perubahan kurikulum diterapkan menyusul evaluasi penyelenggaraan program. Seperti yang kita saksikan ini, para peserta program SPPI kini lebih banyak mengikuti materi kepemimpinan, materi disiplin, materi kerjasama, wawasan kebangsaan, dan juga materi manajerial. Ya, hal ini sebagai bekal menjadi calon pengelola koperasi desa, kelurahan, dan kampung nelayan Merah Putih. Kemenhan juga membantah adanya pelatihan militeristik dalam program ini. Kegiatan fisik yang diberikan hanya berupa latihan dasar kedisiplinan saja. Sebenarnya yang dikatakan kegiatan militeristik itu tidak ada. Yang ada hanya pelatihan kedisiplinan. Jadi sudah biasa bagi seorang siswa kalau di tempat pendidikan ini pagi bangun pagi, setelah selesai ibadah menunggu apel, latihan baris berbaris. Itu yang melatih kedisiplinan dari situ, melatih kekompakan dengan seluruhnya. Terkait tadi disampaikan kegiatan militeristik tadi, saya bisa pastikan bahwa itu tidak ada di lembaga pendidikan ini. Sejak awal para siswa itu datang di Pusdikes, sudah semuanya kita laksanakan pemeriksaan kesehatan awal.
Dari situ kita sudah mulai menandai mereka-mereka yang punya perhatian khusus atau penyakit-penyakit tertentu yang masih memerlukan pendampingan. Jadi sejak awal sudah kita beri tanda dan sudah kita melekatkan personel kesehatan di tiap-tiap kelas yang ada di mereka. Kami aktif. Tiap pagi para dokter masuk ke dalam barak. Kemudian kami tugaskan juga mereka mengecek tentang gizi yang diberikan kepada seluruh siswa. Kebersihan menjadi tanggung jawab dan satsis dalam saat ini. Latihan dasar militer calon manajer Koperasi Merah Putih memakan korban jiwa, di mana Ketua DPR RI Puan Maharani meminta ada evaluasi menyeluruh dan pelatihan harus fokus pada manajerial. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai juga satu suara dengan Puan, di mana Pigai mengatakan pelatihan tidak harus memegang senjata karena bukan untuk berperang. Sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan yang sesuai diharapkan. Jadi evaluasinya menyeluruh dan kita lihat evaluasi apa saja yang sudah akan dilakukan nanti akan kami tindak lanjuti. Kita lihat dulu apa. Pelatihan seperti semi militer atau sekolah-sekolah pendidikan dasar militer, saya pikir itu tidak terlalu penting. Karena gereja Katolik, gereja Katolik 2000 tahun bertahan ini karena dia menerapkan komando sistem bersifat militer. Disiplin, cekatan, tanggung jawab, cepat, objektif, imparsial, jujur, adil. Itu dia sistem organisasinya, sistemnya seperti sistem militer. Nah, itu sebenarnya bukan militernya, bukan pelatihan militernya, bukan angkat senjatanya, bukan untuk mau perang. Polda Jawa Barat sudah melaksanakan 2 kali prarekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan sadis yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Polisi menemukan 2 lokasi baru pemirsa ternyata yang disinyalir jadi lokasi penyiksaan korban YTR. Polda Jawa Barat sudah melakukan 2 kali prarekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YTR. Dari investigasi dan olah TKP dalam prarekonstruksi, polisi menemukan 2 tempat kejadian perkara terbaru. Total TKP kini menjadi 4 lokasi. Lokasi terbaru ini juga merupakan tempat indekos pelaku di Cisaru, Bandung, Jawa Barat. Polisi juga menemukan barang bukti baru dari TKP terbaru ini. 25 orang saksi termasuk korban YTR sudah diperiksa. Polisi juga masih menunggu hasil tes psikologi pelaku yang hingga saat ini belum keluar. Ada kan dari 2 TKP yang ditemukan 1 sih yang barang bukti. Kemarin kebetulan saya mimpin langsung untuk pemantapan dan ketemulah TKP baru. Dan barang bukti sudah kita susulkan langsung ke Jakarta. Polisi akan menggelar rekonstruksi Kamis 2 Juli di Mapolda Jawa Barat. Polda Jawa Barat terus mengimbau masyarakat yang merasa pernah menjadi korban Taufik Hidayat agar segera melapor. Apabila ditemukan korban lain dapat menjadi faktor yang memberatkan tersangka. Penyidik juga masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang membantu tersangka melarikan diri atau menyembunyikan korban. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan.